Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam acara Indonesia Sehat dalam segmen Halo Dokter bersama saya Rifda Alda Ufaira. Pemirsa, banyak paradigma ya di masyarakat terhadap seorang perempuan yang belum menikah tapi aware terhadap kesehatan reproduksinya ya. Jadi aware untuk datang ke dokter kandungan gitu. Tapi selain fenomena perempuan yang belum menikah tapi ke dokter kandungan, juga ada fenomena terkait mungkin wanita yang sudah menikah tapi belum dikaruniai seorang anak gitu. Nah, apakah fenomena ini berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu mengenali penyakit PCOS? Nah, kita akan bahas bersama pakarnya. Hari ini telah datang ya ke TVRI Sumatera Selatan, ada Dr. Rizwan, SPOG Kafer, yaitu dokter spesialis kandungan konsultan fertilitas dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra BMHS Palembang. Selamat datang Dr. Rizwan di TVRI Sumatera Selatan. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah mendung ya. Iya di luar mendung ya dok ya. Okay. Tapi sampai TVRI Sumatera Selatan dengan sehat aman ya dok ya? Sehat aman, jalan lancar, nggak macet. Iya alhamdulillah itu ya. Sekarang Palembang ya kalau sore-sore gitu itu macet ya dok ya biasanya. Betul. Ya. Kadang pagi pun juga macet ya dok. Betul. Jadi kalau menghindari macet atau nggak macet itu syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dokter ya. Oke dok, hari ini kita membahas tentang PCOS ya dok ya. Ini Polycystic Ovarian Syndrome, betul ya dok? Betul. Ya penyebutannya ya. Nah kalau tadi kan di prolog saya menyebutkan ya dok ya terkait fenomena PCOS ini sendiri di kalangan perempuan yang belum menikah walaupun yang sudah menikah. Nah tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya dok ya, mungkin dari dokter sendiri bisa mendefinisikan lebih rinci lagi ya dok ya terkait apa itu penyakit PCOS dok. Iya, ya, terima kasih Mbak Rifda. Ya sesuai namanya ya, penyakit PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi sindrom itu kumpulan gejala dari berbagai macam gejala penyakit yang ditandai dengan gangguan keseimbangan hormon, yang ditandai dengan gangguan dari menstruasi, ya, gangguan menstruasi, adanya peningkatan dari hormon androgen, hormon laki-laki, dan terdapat gambaran ovarium atau indung telur yang kistanya kecil-kecil, jadi indung telurnya kecil-kecil. Ya, penyakit ini pertama kali ditemukan sudah lama ya, tahun 1900-an. Awalnya itu mungkin kita pernah dulu lihat sirkus ya, sirkus. Jadi di luar negeri itu ada perempuan yang berjanggut, berkumis, dan itu jadi tontonan di sirkus, bisa jadi daya tarik untuk penonton sirkus pada saat itu. Ternyata itu dipelajari apa penyebabnya. Setelah dipelajari ternyata dilihat dari ternyata ada gangguan hormon pasien ini yang tumbuh janggut ini. Setelah diteliti ternyata itu salah satu penyebab dari PCOS yang kita akan bahas sekarang. Oke, berarti sebenarnya penyakit ini sudah lama ya dok ya terjadi ya, gitu ya. Terus lama. Sekarang sudah semakin banyak terjadi gitu ya. Betul. Apalagi kalau saya lihat di sosial media sekarang sudah banyak yang sharing nih dok tentang mungkin terkena penyakit PCOS gitu ya. Gimana gejalanya, gimana penanganannya, sudah banyak nih dok di sosial media. Saya pun juga tahu sedikit-sedikit ya tentang PCOS itu sendiri ya dok ya. Iya betul. Nah kalau tadi kan di prolog juga pembuka saya mengangkat fenomena ya dok ya tentang kita kalau misalnya perempuan belum menikah itu ke dokter kandungan gitu kayak ada stigma negatif gitu ya dok ya dari masyarakat itu. Iya. Kalau faktanya di lapangan itu kayak gimana sih dok terkait fenomena itu? Iya, memang pasien-pasien dengan keluhan PCOS ini memang rata-rata datang setelah mengalami atau ada gangguan kesuburan ya. Jadi rata-rata di usia yang sudah menikah. Sudah 1 tahun menikah, ternyata belum hamil-hamil. Pas dicek ternyata dia ada gangguan menstruasi, ada kelebihan hormon androgen, dan kita USG ternyata ada indung telur yang mengalami polikistik. Tapi tidak sedikit juga, ada juga yang masih belum nikah, terutama masih remaja,
yang diantar oleh orang tuanya gitu. Kenapa dok? Ini anak saya kok mennya jarang gitu. Mennya jarang, kadang 3 bulan, 6 bulan sekali. Nah, itu yang sebenarnya sudah tanda apabila sudah ada gangguan haid. Kan normal haid itu kan setiap bulan dengan siklus antara 21 sampai 35 hari. Jadi paling cepat dalam sebulan itu dia bisa maju 9 hari atau kalaupun mundur bisa sekitar sampai bisa 14 hari. Jadi kalau pada pasien PCOS ini dia haidnya jarang, bisa sampai 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalaupun haid itu bukan haid yang sebenarnya, itu hanya flek-flek aja, itu bukan haid yang termasuk kategori normal. Gitu. Oke gitu, berarti memang sekarang fenomenanya banyak ya dok ya biasanya, tapi lebih seringnya itu yang sudah menikah tapi mungkin belum dikaruniai anak gitu ya dok ya, baru ke dokter kandungan. Tapi kalau misalnya yang belum menikah biasanya malah yang aware orang tuanya ya dok ya, gitu ya. Apalagi zaman sekarang mungkin takut ya pergaulan, kok anak saya nih belum haid, kita tidak tahu nanti. Orang tua kan macam-macam pikirannya ya, pasti cek ternyata ada gangguan dari hormon yang menyebabkan PCOS. Nah itu juga berarti salah satu himbauan juga untuk orang tua ya dok ya, mungkin harus aware terhadap kesehatan anaknya, tapi juga mungkin ya sudah remaja akhir atau dewasa awal mungkin juga bisa aware terhadap diri sendiri ya dok ya. Kalau sudah tidak ada awasan orang tua lagi bisa aware terhadap diri sendiri gitu ya dok ya. Betul. Nah seberapa umum dok PCOS ini terjadi di kalangan perempuan terutama usia reproduktif nih, berarti usia berapa sih dok yang memang kayak rentan gitu atau lebih banyak terkena PCOS itu? Iya, ya ini terjadi pada mulai dari usia reproduksi ya, jadi mulai dari haid pertama bahkan ya, melewati usia remaja sekitar 18 tahun ke atas itu sudah bisa timbul apabila haidnya sudah keseimbangan koordinasi dari hormon pengatur haid sudah bagus, biasanya akan timbul. Dan PCOS ini termasuk penyebab dari gangguan infertilitas, gangguan kesuburan pada perempuan itu sekitar 40%. Jadi kalau ada pasangan usia subur datang ke kita itu kira-kira 40%-nya lah itu penyebab dia lambat hamil dari PCOS. Oke, berarti tadi usia reproduktif itu yang rentan kena untuk PCOS itu sendiri itu di sekitar 18 tahun ke atas gitu ya dok ya. Berarti itu yang lebih rentan, terus juga tadi terkait berpengaruh ke kesuburan itu sekitar 40% ya dok ya. Berarti 40%. Memang harus aware gitu, balik lagi tadi ya dok ya. Memang harus aware karena tadi 40% lumayan tinggi ya dok ya angkanya ya. Dan tadi juga kalau 18 tahun itu berarti ya sudah menuju dewasa gitu ya, balik lagi tadi kitanya sendiri harus aware terhadap gejala-gejala PCOS. Nah apa itu gejala PCOS ya dok ya? Silakan dokter Rizwan, apa saja sih gejala-gejala dari penyakit PCOS ini? Ya, gejala awal tuh sesuai yang disepakati oleh perkumpulan ahli-ahli endokrin sedunia itu di Rotterdam tahun 2003 itu ada 3. Pertama gangguan menstruasi. Dalam hal ini mulai anovulasi, artinya mulai dari mennya tidak teratur ya, sampai tidak men sama sekali, mulai dari oligomenorrhea sampai amenorrhea, artinya mennya itu bisa 3 bulan, 6 bulan sekali, itu yang tidak normal. Yang kedua ada peningkatan hormon androgen. Hormon androgen ini adalah hormon ya kalau bahasa awalnya hormon laki-laki ya. Memang di perempuan itu ada hormon laki-laki tapi dengan kadar yang cukup kecil yang itu akan membantu pertumbuhan sel telur. Nah pada PCOS ini terjadi peningkatan hormon androgen yang secara klinis bisa dilihat misalnya bisa tumbuh kumis, tumbuh rambut-rambut ya di tempatnya ya di kaki segala macam itu akan tumbuh pertumbuhan rambutnya lebih tinggi. Atau secara di lab akan ditemukan peningkatan kadar androgen dalam darah. Dan yang ketiga dari pemeriksaan USG. Dari USG nanti biasanya kita dapatkan USG kedua indung telurnya
baik kiri atau kanan itu kita dapati sel telurnya kecil-kecil dan banyak. Jadi itulah penyebabnya mengapa akibat dari ini biasanya akan timbul tadi gangguan dari menstruasi gitu. Karena sel telurnya tidak tumbuh kecil-kecil yang akibatnya terjadi gangguan dari menstruasi. Jadi ini semuanya kejadian ini saling kait-mengkait. Oke, nah itu tadi gejalanya ya dok ya. Pertama bisa dilihat dari menstruasinya gitu. Terus kedua hormonnya, karena hormonnya gejala hormonnya tadi tidak stabil gitu ya dok ya. Terus yang ketiga bisa kita lihat dari USG gitu ya. Tadi sel telurnya yang kecil-kecil ya dok ya. Nah kita mungkin bahas yang pertama dulu ya, mungkin lebih bisa aware dengan cepat gitu ya dok ya untuk kita para perempuan, yaitu tandanya adalah menstruasi yang tadi mungkin tidak teratur ya dok ya. Berarti kalau misalnya kita tidak mens gitu dok ya, di satu bulan tidak mens, itu apakah bisa dicurigai atau nanti aja tunggu misalnya 3 bulan dulu tidak mens baru kita bisa ke dokter gitu, atau seperti apa dok? Ya, kita biasa lihat siklus seorang perempuan itu bagus enggak biasanya dalam 3 siklus. Dalam 3 siklus, nah artinya dalam 3 bulan ya. Kita lihat dalam 3 bulan kalau dia teratur siklusnya 21 sampai 35 hari berarti enggak masalah. Tapi kalau sudah mulai memanjang ya mungkin bisa 1 atau 2 kali, kita lihat 2 kali, misalnya bulan ini memanjang sebulan enggak haid. Kita tunggu ternyata haid. Tapi kita lihat bulan depan lagi ternyata berulang lagi, itu sebaiknya memeriksakan diri. Oke, berarti tadi setelah 1 bulan dilihat dulu apa kalau mens, ditunggu sebulan lagi gitu ya dok ya. Maksimal itu 3 siklus tadi ya. 3 siklus. Kalau sudah benar-benar maksimal 3 siklus atau 3 bulan itu nggak mens gitu ya, itu bisa langsung diperiksakan ke dokter gitu ya. Di sini bisa ke Dokter Rizwan gitu ya di RSIA Az-Zahra Palembang gitu ya. Itu rumah sakit Az-Zahra ini di sekitar Kenten, bener ya dok ya? Iya, di daerah Brigjen Hasan Kasim, kalau orang nyebutnya daerah Celentang. Oh ya, Celentang gitu ya. Jadi mungkin untuk pemirsa di daerah Celentang, Kenten gitu ya, arah-arah Sekojo gitu bisa langsung ke RSIA Az-Zahra gitu ya, atau bertemu Dokter Rizwan kalau memang tadi ada gejala. Pertama itu gejalanya karena misalnya siklus mensnya 3 bulan tidak mens gitu ya. Bisa langsung betul. Ya dokter ya terbuka ya dokter ya. Siap. Siap. Oke, nah tadi kan terkait siklus ya dok ya. Kalau ini terkait apa ya kita menyebutnya tuh jenis darah mensnya mungkin ya. Kalau misalnya normalnya kan kita ya darah kotor yang jernih gitu ya, atau seringkali itu ada yang kental-kental ya dok ya gitu ya. Tapi kalau misalnya gumpalan ya, kalau misalnya cuman kayak flek-flek gitu, kadang kan memang ada waktunya kalau kita biasa di akhir-akhir ya dok ya, tinggal flek-flek aja. Nah kalau di PCOS sendiri, adakah saatnya misalnya tadi kan dokter menyebutkan kayak cuman spot-spot aja gitu ya, berarti kita lihat juga ya dok ya terkait jenis darah yang keluar itu seperti apa gitu ya? Iya betul. Iya. Kalau ini kan sifatnya siklusnya anovulasi, jadi kalaupun dia keluar darah itu flek-flek aja, itu kita bilang itu dari dinding rahim yang tidak rapuh ya, dinding rahim yang rapuh karena salah satu hormon yang harusnya memperkuat dinding rahim itu tidak terbentuk. Jadi kalaupun nanti dia misalnya telat 1 bulan setelahnya dia akan keluar flek-flek, itu hitungan tidak menstruasi. Itu hanya flek-flek akibat dinding rahim yang rapuh aja, karena salah satu hormon yang penguatnya itu hormon progesteron yang harusnya dihasilkan oleh sel telur yang berkembang itu tidak terbentuk. Jadi kita nyebutnya siklus anovulasi. Sedangkan yang normal itu siklus menstruasi yang mengandung yang ovulasi itu artinya dihasilkan dari indung telur atau sel telur yang berkembang besar, pecah, menetes yang menghasilkan hormon progesteron. Apabila tidak dibuahi, misalnya masih nona, maka dia akan terjadi menstruasi. Jadi
darah yang dikeluarkan juga beda. Kalau darah haid normal kan banyak ya, bisa 5 sampai 7 hari, darahnya juga banyak, bisa 1 hari itu bisa 3 sampai 4 kali ganti pembalut. Tapi kalau perdarahan pada PCOS ini tadi dia biasanya dia mundur haidnya, terus kalaupun keluar perdarahan dia akan flek-flek aja gitu. Berarti dalam misalnya kalau kita biasa kalau mens itu kan sekitar 5 sampai 7 hari ya, Dok ya. Betul. Berarti kalau misalnya sekitar 5 sampai 7 hari itu flek-flek aja, itu berarti tetap bukan mens ya gitu ya? Iya. Ya. Okay. Apalagi kalau kita lihat kalau siklusnya mundur. Bukan, kan normal 21 sampai 35 hari. Kalau dia mundur sampai 42 atau sampai 60 hari, artinya kan itu sudah kita curiga. Itu sudah mulai terganggu haidnya. Oke, tidak dokter. masuk siklus normal. Oke, Iya. Bagus sekali informasinya, Dok ya, sangat Iya. bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Tapi kita akan lanjut setelah iklan pariwara berikut ini ya, Dok ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Marilah kita berpantun Kejegamba karang ngejer layangan. Layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Pacai. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula. Baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. Ajak kawan-kawan. Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Payah bukan ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di gayung bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas dalam segmen Halo Dokter. Nah, kali ini tentu saja masih dengan Dr. Rizwan, SPOG Kafer, dokter spesialis kandungan fertilitas dari RSIA Az-Zahra Palembang yang membahas mengenai penyakit PCOS ya, dan juga kami menghimbau juga ya untuk mengingatkan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada yang aware nih ya dok ya terhadap penyakit ini gitu ya, bisa langsung telepon ke 0711 311 454 untuk bertanya kepada Dokter Rizwan ya terkait mungkin mau konsultasi gitu ya secara singkat ya dok ya sebelum ke RSIA Az-Zahra itu boleh ya dok ya telepon ke TVRI Sumatera Selatan ya. Oke dok, kita lanjutkan sedikit tadi terkait dengan tadi kan sudah terkait durasinya ya dok ya. Kalau misalnya lebih dari kita kan normalnya 5-7 hari ya dok ya. Kalau lebih dari 7 hari itu berarti apakah bisa juga ada resiko untuk PCOS atau seperti apa dok? Ya, kita lihat pertama pola ini ya, siklusnya. Kalau siklusnya normal 21 sampai 35 hari dan ternyata darah yang dikeluarkan banyak, itu kita curiga ke penyakit lain. Mungkin apakah ada miom, apakah ada tumor-tumor di rahim seperti polip dan segala macam. Tapi kalau durasinya siklusnya di luar lebih dari 35 hari, ternyata dia perdarahan, tapi perdarahannya flek-flek aja, itu baru kita kemungkinan kita curiga itu sebagai PCOS. PCOS, berarti lebih ke flek ya dok ya? Ya, lebih ke flek. Kalau misalnya yang banyak, terus durasinya panjang itu lebih dicurigai itu penyakit yang lain gitu ya, tumor gitu ya, dan lain sebagainya gitu dokter Rizwan ya. Oke, nah kalau misalnya juga perempuan ini adalah itu sakit mensnya berkali-kali lipat biasanya dok ya. Nah itu apakah juga bisa bertanda PCOS atau tadi mungkin penyakit lainnya seperti tumor, miom dan lain sebagainya dok? Iya. Pada PCOS sih memang jarang ya menyebabkan nyeri pada saat haid. Bisa jadi nyerinya itu apabila kita kasih obat pemicu haid. Karena biasanya pada pasien yang PCOS ini kan haidnya terlambat, ya bisa telat 2 bulan, 3 bulan, jadi terjadi penebalan dari dinding rahim. Penebalan dinding rahim, kita kasih obat untuk pemicu haid, maka dia akan haid. Nah itu kadang-kadang bikin nyeri, tapi itu tidak selalu, itu karena haidnya dipancing dengan obat. Tapi kalau dia tiba-tiba siklus haidnya normal, dia ada keluhan nyeri haid, itu kemungkinan besar ada penyakit lain. Yang terutama yang sering kita waspadai itu kita sebut sebagai endometriosis, bisa terjadi kista ataupun adenomyosis yang terjadi di dalam rahim. Dalam rahim gitu ya. Itu tadi berarti kalau PCOS ini berarti yang saya highlight itu lebih ke siklusnya ya dok ya, siklusnya lama gitu, misal 1-3 bulan itu tidak mens, sama kalaupun keluar darah itu lebih ke flek-flek aja gitu ya, spot-spot kecil gitu ya. Oke, kalau misalnya darahnya banyak, terus siklusnya panjang, sakit perutnya itu berlebih, itu dicurigai malah penyakit lain tadi ya gitu ya, tapi bukan PCOS gitu ya dok ya. Oke dok, nah kalau misalnya terkait data nih dok ya, mungkin dari Sumatera Selatan atau keseluruhan Indonesia ya dok ya, apakah angka dari PCOS ini meningkat atau seperti apa dok fenomenanya di lapangan? Iya. Saya tidak punya data pastinya, tapi kalau dari pengalaman, terus dari kita ikut seminar, terus dari yang datang ke praktek sehari-hari juga kita lihat mulai ada peningkatan. Jadi mungkin ini berkaitan dengan gaya hidupnya Mbak ya, gaya hidup, dimana gaya hidup sekarang kan pengen cepet, makanan juga serba siap saji, kadar gulanya banyak gula yang olahan, gula tinggi, jadi jarang olahraga juga. Apalagi Gen Z sekarang kan hobinya main gadget, main game segala macam. Jadi semua itu terakumulasi, terjadi perubahan gaya hidup sehingga efeknya ke gangguan keseimbangan hormon. Jadi ya sudah mulai banyak datang ke praktek kita bahwa mulai timbul gangguan haid yang kita cek ternyata PCOS. Gitu ya dok ya. Oke, nah itu berarti
salah satu penyebab gitu ya, kita sudah bahas penyebab berarti ya Dokter Rizwan ya. Berarti salah satu penyebab dari PCOS sendiri yaitu adalah gaya hidup gitu ya. Berarti misalnya makanan-makanan olahan, minuman olahan yang tinggi gula gitu ya Dok ya. Kalau makanan mungkin ke nasi putih yang tinggi gula ya Dok ya. Yang indeks glikemiknya tinggi ya nasi putih. Kalau minuman biasanya ya sekarang udah banyak minuman boba-boba gitu ya Dok ya. Minuman manis yang gulanya gula buatan juga gitu. Itu pemicu paling besar bisa dibilang Dok? Bisa. Ya jadi ya, semua hal-hal yang menyebabkan ya terutama konsumsi karbohidrat yang tinggi ya, itu kan termasuk di dalamnya gula juga ya. Jadi akibatnya terjadi tadi perubahan di dalam metabolisme tubuh sehingga terjadi kenaikan dari kadar insulin. Jadi terjadi resistensi insulin sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Jadi itu semuanya akan berakumulasi. Resistensi insulin itu akan menyebabkan bisa menyebabkan hiperandrogen yang ujungnya juga jadi PCOS. Sebenarnya kita juga masyarakat sebagai orang awam juga sebenarnya udah sadar ya Dok ya sebenarnya. Kalau saya juga sadar sebenarnya kalau gula itu memang nggak baik, tapi ya kita disodorkan oleh banyak pilihan itu ya Dok ya. Betul. Makanya pintar-pintar kita sebagai manusia untuk mengontrol rasa keinginan itu ya Dok ya. Benar nggak Dokter Rizwan? Benar ya. Salah satunya mungkin puasa Dokter bisa ya? Ya puasa bisa untuk mengontrol itu, dan yang penting juga olahraga ya. Olahraga minimal ya, kalau yang sudah terkena PCOS kita sarankan untuk olahraga seminggu tuh 4-5 kali seminggu, 30 menit ya santai, mulai dari jogging, bersepeda, lari, yang mulai kegiatan aerobik maupun yang latihan beban ya. Latihan beban cukup 2 kali dalam seminggu. Jadi harapannya terjadi penurunan yang kita bilang ini kan yang ini ya, PCOS yang obes ya, yang sering kita dapati, PCOS yang tipe obes yang gemuk. Itu biasa kita sarankan untuk diet penurunan berat badan 5-10%. Jadi dengan rata-rata apabila terjadi penurunan berat badan setengah kilo dalam 1 minggu itu sudah mulai terjadi perbaikan biasanya. Dan kalau konsisten turun setiap hari lumayan ya Dok ya itu ya? Ya, misalnya berat badannya 70 taruhlah ya, kita target bisa turun 5-10%, artinya turun 3,5 kilo sampai 7 kilo dengan target maksimal misalnya 63 dalam waktu mungkin 3 bulan, biasanya mainnya akan bagus sendiri. Dan yang terutama yang pasang usia subur biasanya yang promil ke kita misalnya sebelum kita lanjut pemeriksaan lain kita suruh diet, perbaiki gaya hidup, kadang-kadang dia mainnya teratur, dia hamil sendiri gitu. Tanpa ada intervensi lagi gitu ya? Oke, nah kita akan bahas lebih lanjut terkait penanganan pencegahan nanti di segmen 4 gitu ya Dok ya. Siap. Oke, tadi kan juga dokter menyebutkan bahwa lebih fokus ke obesitas ya Dok ya. Apakah memang yang obesitas itu memang lebih banyak ya Dok ya dibanding yang misalnya kurus gitu badannya, itu memang lebih rentan atau seperti apa perbandingannya Dok? Ya, memang PCOS ini lebih banyak diderita oleh pasien-pasien yang memiliki berat badan berlebih ya. Berat badan berlebih artinya mulai dari overweight sampai obesitas. Ini berkaitan dengan tadi berat badan berlebih, banyak timbunan lemak di badan ya, terutama pada perempuan kan bisa di perut, di bokong. Nah itu menyebabkan gangguan inflamasi, menyebabkan gangguan dari insulin sehingga insulin tidak bisa bekerja untuk menangkap glukosa untuk masuk ke otot. Jadi terjadi hiperinsulin. Hiperinsulin ini menyebabkan tadi jalurnya tadi menyebabkan hiperandrogen, androgen menyebabkan sel telurnya tidak berkembang, akibatnya terjadi gangguan menstruasi sampai ke gangguan kesuburan. Ini kalau rata-rata sih 80% kalau dari penelitian, tapi tidak menutup kemungkinan yang kurus juga bisa mengalami PCOS, tapi dengan
persentase yang lebih kecil, sekitar 20%. Berarti apakah ini kan yang kurus sekitar 20% ya dok ya? Apakah itu juga karena penyebab tadi gaya hidup atau ada karena faktor resiko? Nah kalau faktor resiko itu benar nggak dok? Apakah yang kurus nih ya, yang 20% ya dok ya, apakah memang karena ada gaya hidup juga yang kurang bagus gitu ya, atau ada faktor lain gitu? Nah tapi nanti dulu dok ya jawabnya ya, kita jeda sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan swasembada pangan dan menuju lumbung pangan dunia 2045 adalah melahirkan petani milenial, petani berusia 19 sampai 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam usaha tani. Aplikasi Mitra 3M ini memudahkan kita untuk berbudidaya ikan, di mana di dalamnya itu sudah ada panduan SOP-nya, baik dari sebelum tebar sampai dengan panen. Nah di aplikasi ini juga nanti ada saran pemberian pakan, ada analisa keuangannya, jadi mengetahui kita itu budidaya itu untung apa rugi. Untuk melihatnya itu kita harus aktif memakai aplikasi ini. Semakin kita aktif, semakin kita rajin mencatat, maka data yang kita terima di aplikasi ini semakin akurat. Aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk berbudidaya ikan. Generasi muda jangan malu jadi petani. Petani itu keren. Sekarang eranya digitalisasi, petani melek digital. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Indonesia Cerdas dalam segmen Halo Dokter. Dan masih bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra BMHS Palembang ya, dengan Dr. Rizwan SPOG Kafer, yaitu dokter spesialis kandungan konsultan fertilitas RSIA Az-Zahra Palembang. Dan masih dengan tema mengenali penyakit PCOS, dan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin bergabung bertanya seputar penyakit PCOS ini sendiri, mau konsultasi singkat ya secara gratis ya dok ya, via telepon bisa langsung saja ke 07113114454. Oke dok, tadi terakhir terkait kurus ya dok ya, kalau misalnya kurus kan 20% ya dok ya kemungkinan untuk PCOS-nya. Nah kalau kurus kan kita melihatnya mungkin malas makan atau jarang makan, malah jarang jajan gitu ya dok ya. Apakah ada faktor resiko lain gitu yang mempengaruhi dari diri ini kurus tapi terkena PCOS? Iya, memang yang rata-rata kan pada yang obes ya, yang gemuk. Tapi yang 20% memang kita dapati pada yang berat badan normal atau kurus. Biasanya ini karena faktor genetik ya, jadi sudah ada perubahan dari gennya sehingga memang bawaan dari lahir, sehingga terjadi perubahan apabila mungkin dia tidak jaga makannya, nggak pola hidup kurang baik, walaupun nggak sampai gemuk, tapi ini akan menyebabkan gangguan dari terutama menyebabkan resistensi dari insulin. Resistensi insulin ini tadi kita sudah jelaskan ujung-ujungnya akan menyebabkan PCOS gitu. Oke, berarti memang ada faktor penyebab lain ya dok ya, selain gaya hidup itu ada faktor resiko karena genetik itu sendiri ya dok ya. Bisa genetiknya obesitas, juga genetiknya kurus, itu juga berpengaruh juga ya dok ya, secara langsung gitu ya. Oke dok, nah terkait kalau tadi kan penyebab ya dok ya, kalau misalnya kita sudah dalam proses diagnosis nih dok, tadi kan dokter di segmen awal sudah menyebutkan bahwa bisa dari tes USG gitu ya. Nah apakah selain USG bisa dilihat dengan tes-tes lain dok? Ya, itu kan salah satu pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang. Tapi yang jelas dengan secara pemeriksaan fisik, secara kita lihat dari sekilas kita bisa tahu ya ini PCOS. Misalnya pasien datang tadi dari anamnesis, kita tanya gangguan haidnya cenderung mundur dari jadwal. Kita lihat tadi ada tumbuh rambut ya. Kita sudah bisa memastikan ini kemungkinan besar PCOS. Ditambah lagi dengan pemeriksaan USG. Kalau kita lihat gambaran indung telurnya memiliki sel telur yang kecil-kecil dan banyak, itu sekitar satu sel telur indung telur bisa sampai 20, total mungkin 40 kiri kanan, itu sudah positif, itu PCOS. Mungkin kalau mau lebih yakin lagi, itu ada pemeriksaan hormon namanya hormon AMH, anti Mullerian hormon. Itu apabila kita dapati kadarnya di atas 4, itu sudah lebih yakin lagi itu menegakkan diagnosis sebagai PCOS. Oke, jadi banyak tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi apakah itu PCOS atau bukan ya dok ya. Jadi rangkaian tes itu juga apakah tersedia di Rumah Sakit RSIA Az-Zahra dok? Ya, untuk yang semuanya bisa, kecuali yang sampai ke labor kita juga bisa. Tapi biasanya kita kalau dengan 3 pemeriksaan sampai USG sudah tegak, biasanya kita tidak terlalu harus ngecek lab lagi biasanya. Tapi kalau pasien minta ya kita kasih aja. Berarti tes-tes tersebut bisa opsional dan bisa dilakukan di RSIA Az-Zahra ya dok ya. Betul. Terus juga selain itu saya lihat nih di Instagramnya Rumah Sakit Az-Zahra Palembang ya dok ya, ini ada bisa konseling pranikah juga mungkin tadi ya, terkait bisa konsul-konsul terkait juga reproduksinya gitu ya, kandungannya bisa USG, itu juga bisa di RSIA Az-Zahra ya dok ya. Berarti ini ada konseling pranikah, juga bisa ada tadi monitor perkembangan janin juga dengan USG juga ada promonya dok ya. Terus juga tadi terkait kita singgung terkait miom, ternyata juga ada nih dok, bisa ada paketnya, ada paket miomnya juga, ada free-nya nih dok, free 1 kali kontrol posmiom dan pemeriksaan PA. Berarti
lengkap ya dok ya Lengkap di kita. RSIA Zahra. Jadi Iya. jangan takut untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin konsul gitu ya, ingin melakukan tes di RSIA Zahra karena paketnya itu lengkap, ada free-nya juga ya dok ya, paket dan komplit. juga komplit. Nah untuk harga bisa lihat di Instagram langsung aja ya dok ya ke Instagram RSIA Zahra Palembang ya untuk detail harganya berapa gitu ya. Terus paket-paket apa saja, terus harganya berapa, free-nya apa aja bisa langsung lihat ke Instagram ya dok ya. Iya, Betul ya Dokter Rizwan. Nah kalau pemirsa TVRI Sumatera Selatan juga kepo-kepo nih dok terkait dengan jadwal Dokter Rizwan di RSIA Zahra itu setiap hari apa aja. Mungkin yang mau datang langsung aja, nggak mau telepon gini ya dok ya. Maunya datang langsung aja. Nah itu biasanya hari apa dok? Ya, saya di Rumah Sakit Az-Zahra kalau ingin para ibu mam sekalian pengen berkonsultasi silakan setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 14 sampai 16. Rabu sampai Sabtu ya dok ya. Berarti kalau misalnya hari ini Rabu baru tahu infonya bisa besok aja langsung ya Besok dok ya. siap. Jam 2 sampai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Oke, berarti kalau nggak bisa besok juga masih kerja gitu ya dok ya, bisa lusanya ya. Oke, berarti Dokter Rizwan siap ya menerima nanti pemirsa TVRI Sumatera Selatan, siap ya dok ya? Siap, siap. Oke, siap. Nah, tadi kan terkait tes-tes sudah kita jabarkan ya dok ya yang bisa dilakukan di RSIA Zahra. Nah, terkait juga selain diagnosis, kita ke dampak mungkin ya dok ya. Kalau misalnya dampak PCOS terkait jangka pendeknya dulu mungkin dok, itu apa sih dok? Ya, dampak PCOS jangka pendek ya tadi gangguan haid sampai ke gangguan kesuburan, infertilitas pada yang pasangan usia subur. Dan jangka panjangnya karena ini sifatnya penyakit ini menyebabkan gangguan metabolisme, jadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, darah tinggi, tadi resistensi insulin bisa menyebabkan kencing manis ya, diabetes mellitus, sampai yang paling berat itu bisa menyebabkan kanker dari rahim. Karena tadi terjadi penebalan dini rahim yang terus-menerus, akhirnya terjadi perubahan sel bisa menjadi kanker. Itu yang jangka panjangnya kalau tidak ditangani dengan baik. Berarti kalau jangka pendek terkait menstruasi juga ya dok ya. Berarti tadi mungkin karena lingkaran setan tadi ya dok ya saling mempengaruhi, betul ya dok ya? Betul. Terus kalau untuk jangka panjangnya lebih ke kanker, mungkin kanker rahim gitu ya dok ya? Ya, atau kanker serviks itu juga bisa ya? Kanker rahim, kanker rahim dinding ya? rahim ya, kita nyebutnya kanker endometrium. Kalau kanker mulut rahim itu, kanker serviks itu ke arah, biasa karena ada virus. Kalau kalau kanker serviks lebih ke virus. Tapi kalau ini kalau PCOS jangka panjangnya lebih ke kanker rahim gitu ya? Akibat penebalan rahim yang terus-menerus dan berlangsung lama. Oke, berarti tadi kalau penebalan rahim tadi bisa diintervensi dengan obat tadi ya dok ya, gitu. Betul. Jadi kalau misalnya sudah dikasih obat, berarti cenderung mensnya juga lebih banyak gitu ya dok ya? Iya betul, karena tadi kalau tergantung berapa lama dia nggak haidnya, makin lama nggak haid, biasanya dinding rahimnya makin tebal. Dengan dipicu, dikasih obat perangsang apa pemicu haid, biasanya pasiennya akan haid, dan ini banyaknya tergantung ketebalannya. Kalau makin tebal biasanya haidnya akan banyak dan durasinya juga agak lama. Oh, durasi akan banyak kalau memang sudah dikasih obat ya dok ya. Jadi yang cuman flek-flek tadi akhirnya bisa berubah karena peluruhan tadi ya dok ya. Jadi akan lama itu mungkin karena satu siklus saja kali ya dok ya. Berarti siklus setelahnya satu bisa siklus normal saja. ya? Untuk kalau dia tidak menjaga pola atau hormon yang belum bagus lagi karena PCOS-nya belum teratasi, dia akan berulang lagi. Bulan depannya dia akan tidak haid lagi. Gitu. Gitu ya. Berarti itu tadi harus kontrol lagi ya dok ya terkait itu kalau misal memang siklusnya tidak teratur lagi gitu ya dok ya. Oke, balik lagi bisa ke Dokter Rizwan besok jam 2 sampai jam 4 sore gitu ya dok ya. Oke, nah terkait ini dok, fenomena memang kalau misalnya yang sudah menikah gitu ya, terus terkait dengan belum memiliki anak gitu. Nah apakah memang PCOS resiko untuk kegugurannya itu
lebih besar dok atau seperti apa? Ya, kalaupun pasien PCOS ini hamil, memang apabila PCOS-nya tidak ditangani dan diterapi dengan baik, memang resiko abortus atau kegugurannya juga tinggi. Ini karena akibat gangguan dari hormon penyokong rahim atau hormon progesteron itu tidak terbentuk. Jadi biasanya dia akan mengalami keguguran di trimester pertama. Biasanya pada 8 minggu atau 12 minggu dia akan terjadi perdarahan. Ya, dia akan mengalami keguguran yang bisa berulang. Misalnya dia nanti hamil lagi akan keguguran lagi. Jadi salah satu penyebab faktor keguguran berulang pada pasangan usia subur atau pada seorang perempuan itu salah satunya adalah PCOS. Jadi ini jadi efeknya panjang. Di samping dia mengganggu kesuburan ibunya lambat hamil, kalaupun hamil kalau tidak berlanjut pengobatannya akan menyebabkan keguguran. Gitu. Jadi harus pengobatannya sampai dipastikan biasanya sampai trimester pertama ya. Bagus, kondisinya bagus, biasanya akan berlanjut sampai melahirkan nantinya. Oke, berarti memang harus dikontrol oleh dokter gitu ya dok ya. Terkait mungkin obat-obat yang diberikan, juga ada obat-obat penambah kekuatan gitu-gitu ya dok ya. Oke dokter, kita akan lanjut lagi dok setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Permisi, Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Mana Kak muka ke tadi di layar? Bagus tidak? Bagus tadi tuh. Yo Kak, kakek ini layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada bos, ada di situ. Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternak ikan koi,
Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya dijualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoyan di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Indonesia Cerdas dalam segmen Halo Dokter, dan masih bersama dengan Dr. Rizwan SPOG Kafer selaku dokter spesialis kandungan fertilitas RSIA Azara BMHS Palembang, dan dengan tema mengenali penyakit PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Dan kami juga masih mengingatkan untuk pemirsa yang ingin bergabung langsung saja telepon ke 07113114454. Oke dok, tadi kan terkait dengan keguguran tadi ya, terkait PCOS, apakah memang berpengaruh nanti ke keguguran kalau misalnya yang sedang program gitu ya dok ya. Tapi apakah bayi tabung ini salah satu solusinya dok? Atau sebenarnya PCOS itu bisa, nggak usah bayi tabung juga bisa gitu untuk memproduksi gitu, untuk kita mempunyai momongan gitu ya untuk pasangan? Iya. Ya kembali balik lagi, ini kan gangguan di siklus haidnya ya, artinya kalau siklus haidnya tidak teratur otomatis tidak subur, dan penyebabnya karena gangguan hormon. Apabila kita bisa intervensi selama kita perbaiki gaya hidupnya, otomatis kalau men yang akan kembali normal biasanya akan hamil spontan kalau tidak ada penyebab yang lain ya. Sering kita dapati pasien PCOS kita suruh diet, perbaiki gaya hidup, tiba-tiba dia datang kontrol sudah hamil sendiri. Tapi kalaupun itu tidak berhasil, memang banyak pilihannya ya, mulai dari inseminasi sampai ke pilihan terakhir itu bayi tabung. Berarti memang bayi tabung itu kalau bisa pilihan terakhir ya dok ya, karena lumayan mahal ya dok ya berarti ya. Lumayan mahal. Jadi memang kalau bisa disembuhkan dengan sendirinya, gaya hidup dirubah, itu bisa nanti bisa hamil sendiri gitu ya dok. Betul. Ya, tanpa misalnya ada intervensi lanjutan gitu ya dok ya. Oke dok, berarti bisa dikatakan bahwa PCOS ini bisa disembuhkan ya dok ya? Iya, bisa disembuhkan. Jadi balik-balik kembali lagi ke pasien yang bersangkutan ya, apabila dia mau mengikuti saran dari dokter, mengubah pola hidupnya, biasanya akan sembuh sendiri gitu ya. Tandanya tadi haidnya akan teratur, dan apabila dia mengalami gangguan infertilitas biasanya dia akan segera memperoleh momongan gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita tanya tadi kan pola makan ya dok ya, berarti pola hidup kita sendiri sebagai misalnya pasiennya gitu ya dok ya, yang kita jaga sendiri ya, diri kita sendiri ya dok ya. Tapi kalau misalnya pengobatan lanjutan atau terapi lanjutan atau treatment lanjutan yang misalnya diberikan oleh dokter, biasanya seperti apa dok? Ya di samping itu seandainya dia belum juga ada perbaikan, biasanya kita bantu untuk mengatur pola haidnya, biasanya kita bantu pakai obat-obat hormonal, termasuk di dalamnya untuk mengatur pola haid itu kita biasa pakai pil KB kombinasi. Ini efeknya di samping mengatur haidnya supaya lebih teratur, juga untuk bisa menurunkan kadar androgen tadi, untuk mengurangi hormon laki-laki yang ada di badannya. Juga dengan pemberian, ada mungkin yang kalau sudah androgennya terlalu tinggi, bisa kita beri obat
obat anti androgenik ya. Dan yang lain ya apabila ingin promil misalnya kita biasa kasih obat untuk pemicu ovulasi. Jadi ada obat yang bisa kita berikan supaya sel telur yang tadi kecil-kecil itu bisa tumbuh. Bisa tumbuh, kalau bisa tumbuh artinya kan bisa untuk dibuahi oleh sperma melalui proses promil tadi. Oke, berarti selain pola makan, terus juga obat-obatan yang diberikan dokter. Tadi juga di segmen awal dokter menyinggung tentang olahraga ya dok ya. Iya, bisa disebutkan lagi dok mungkin olahraga apa saja yang dianjurkan untuk penderita PCOS? Iya, olahraga terutama yang sifatnya aerobik ya. Aerobik artinya ya untuk menurunkan berat badan minimal setengah kilogram per minggu. Ya pilihannya ya aerobik yang ringan aja, mulai dari jalan, jogging, bersepeda ataupun berenang ya. Itu 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Lebih bagus lagi kalau ada ditambah latihan beban yang cukup, nggak usah berat, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 kali dalam seminggu. Mudah-mudahan target kita adalah terjadi penurunan berat badan 5 sampai 10%. Berarti yang sekarang fenomena gym sedang ramai gitu ya dok ya, berarti memang bukan ikut-ikutan saja, tapi memang efeknya juga bisa kemana-mana ya dok ya, bisa tadi mencegah atau mengobati PCOS dan mungkin penyakit-penyakit lainnya ya dok ya. Oke, berarti dianjurkan tadi pola makan, kalau perlu obat-obatan dan juga jangan lupa untuk olahraga ya dok ya. Di sini kan lagi kan trennya olahraga lari kan. Ini salah satu TVRI kan termasuk rutenya kan, kalau tiap Sabtu Minggu kan banyak yang lari jalan pagi-pagi ya dok ya, muterin ini. Nah mungkin bisa juga salah satu opsi ya dok ya, mungkin gabung-gabung komunitas supaya mungkin bisa mendorong kita supaya lebih semangat lagi ya dok ya. Oke, nah mungkin juga kalau misalnya sudah kontrol ke dokter ya dok ya, seberapa sering kita harus kontrol ke dokter? Ya, sebenarnya tidak terlalu sering ya, apabila datang tadi kunjungan pertama kita sudah tegak diagnosis sebagai PCOS, biasanya kita sarankan, kita kasih waktu biasanya 3 bulan untuk memantau evaluasi mulai dari gaya hidup tadi ya. Biasanya kita cukup first line terapinya kita modifikasi gaya hidup tadi, mulai dari pola makannya diatur, olahraga, menghindari makan makanan yang tadi ya, yang siap saji, berlemak, gula, yang sifatnya akan menambah berat badan. Jadi apabila kita pantau selama 3 bulan terjadi perubahan perbaikan dalam ya pola haidnya, kita lihat dari indung telurnya juga sudah mulai tumbuh, itu artinya sudah berhasil. Oke, baik. Terakhir dokter mungkin kesimpulan singkat saja dok ya terkait tema kita hari ini yaitu PCOS. Silakan dok. Iya. Ya PCOS ini sudah penyakit yang banyak berkembang di masyarakat kita. Kita harapkan para mam sekalian, terutama mungkin yang memiliki anak perempuan usia remaja, lebih aware terhadap pola haidnya ya. Tolong diperhatikan haidnya mulai teratur atau enggak, terus pola makannya, kita lihat apakah dia sudah mulai cenderung ke arah obes, kegemukan, itu harus hati-hati. Karena ini apabila sudah mulai, apabila kita bisa cegah dari awal, itu efeknya juga akan lebih baik. Oke, baik, terima kasih Dr. Rizwan telah berbincang bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Semoga tentunya bermanfaat ya dok ya untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Dr. Rizwan. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita membahas mengenai penyakit PCOS untuk pemirsa khususnya perempuan ya. Jangan takut untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya ke dokter kandungan. Oke, tetap semangat dan tetap sehat. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.